Kalau untuk memenuhi kebutuhan hidup, alhamdulillah cukup kalau untuk dari segi kebutuhan primer atau pokoknya. Tapi kalau misalnya untuk gaya hidup dan yang lainnya, mungkin dirasa bisa kurang ya. Investasi sih biasanya berupa tanah dan emas paling. Oke, perkenalkan nama saya An Munandar, saya usia 29 tahun, saya menjadi guru sudah kurang lebih 6 tahun. Ya, nama saya Latif Mujahidin, biasa dipanggil Pak Latif. Usia saya saat ini adalah 30 tahun dan saya sudah menjadi guru kurang lebih selama 5 tahun. Nama saya Amalia Rosidah, usianya 33. Profesi sebagai guru, benar-benar yang di guru itu dari tahun 2020. Gitu, berarti hampir 4 tahun ya. Perkenalkan, nama saya Ayuning Tias Rahman. Saya usianya 27 tahun dan sudah menjadi guru itu dari tahun 2018. Jadi kira-kira sudah 5 tahun atau 6 tahun. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Hidayat. Saya berprofesi sebagai guru bidang matematika di SMA. Kemudian profesi saya menjadi guru berawal dari tahun 2013. Jadi itu perkenalan saya terkait jadi guru dari 2013 sampai 2024 saat ini dan sampai sekarang. Kalau itu sekitar berarti kita hitung dari 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, sekitar 12 tahun. Untuk gaji saat ini range-nya di bawah 10 ya. Di bawah 10 juta. Di bawah 10. Ada. Ya range di antara 5 sampai 10 lah. Tanggungan sih kebetulan masih nanggung diri sendiri. Kalau untuk tanggungan belum? Saat ini saya masih lajang, jadi belum punya tanggungan. Untuk saat ini saya sudah beristri dan anak 2. Anak pertama 3 tahun setengah, anak kedua baru 3 minggu dari tanggal 23 Desember kemarin. Kalau untuk secara real itu sih nggak cukup. Namun kalau kita pakai konsep Islam itu bagaimana kita memandang rezeki itu udah ada yang ngatur dan bagaimana nanti pengelolaannya. Kalau untuk memenuhi kebutuhan hidup, alhamdulillah cukup kalau untuk dari segi kebutuhan primer atau pokoknya. Tapi kalau misalnya untuk gaya hidup dan yang lainnya, mungkin dirasa bisa kurang ya. Atau nggak akan pernah cukup kalau untuk bicara tentang lifestyle. Tapi kalau untuk kebutuhan pokok, bertahan di Jakarta, itu cukup. Kalau untuk memenuhi kebutuhan sendiri, insya Allah cukup. Karena kan sudah berkeluarga, jadi gajinya ditambah dari gaji suami. Gaji saya ya cukup aja dicukupin. Kalau selama pengalaman saya cukup sih, karena memang saya kan masih lajang, jadi belum punya tanggungan. Mungkin tanggungan saya hanya tinggal orang tua yang sakit-sakitan gitu ya, butuh untuk membeli obat ataupun cek ke rumah sakit seperti itu. Kalau sejauh ini masih cukup. Biasanya pengeluaran terbesar itu ya untuk makan sih biasanya ya, untuk makan. Ya nggak lepas dari itu. Mungkin juga kebutuhan elektronik biasanya yang harus diperbarui, misalkan seperti beli laptop atau memperbarui piranti komputer seperti itu. Pengeluaran terbesar yang pasti biasanya buat biaya sandang, itu kan kayak makan itu sehari-hari. Kemudian mungkin semacam yang kedua kan sandang pangan. Terus kemudian juga kebutuhan sekunder kayak misalkan belanja yang sekiranya insidental. Lebih ke masak, makan, dan juga transport. Untuk pengeluaran setiap bulan bayar cicilan rumah. Kebutuhan sehari-hari, transport, makan. Penghasilan lain saya pribadi ada, jadi di luar itu. Saya tambahan ngajar lagi di bimbel dan privat. Itu sama ada usaha kecil-kecilan sih. Ya, biasanya sih sebagai guru
sosiologi, saya juga membuka layanan bimbel privat kepada anak-anak yang memang menginginkan lulus ke PTN biasanya gitu kan, sehingga mungkin pendapatan di luar dari gaji sekolah itu didapatkan dari bimbel-bimbel privat seperti itu. Ada penghasil tambahannya freelancer, surveyor. Masih gaji aja yang jadi pendukung. Saat ini saya membuka jasa les privat, baik maupun berkelompok ataupun secara sendiri, karena saya bidangnya matematika, jadi bisa nyambi di sana gitu. Ataupun saya juga lagi kecil-kecilan lah buka konten, tapi masih belum branding banget gitu. Sangat setuju. Jadi ketika penghasilan memang mendukung, guru-guru fokusnya untuk mengajar anak-anak tidak berpikir untuk mencari tambahan lain untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Jadi bisa dibilang loyalitas ya. Nah, jadi loyalitas itu akan muncul ketika memang kebutuhan sudah terpenuhi. Setuju, sangat setuju. Alasannya ya kinerja itu juga pasti didorong oleh motivasi ekonomi. Kita tidak boleh memungkiri bahwa motivasi ekonomi itu salah satu yang memperkuat semangat kita untuk mengajar. Tidak juga. Beda sih, karena kalau misalnya mengajar itu kan terkadang passion ya, kesenangan. Kalau gaji atau itu beda lagi sih. Setuju, karena dengan gaji yang sudah ideal untuk guru, jadinya tidak lagi memikirkan kira-kira harus dapat gaji tambahan dari mana lagi. Setuju, karena kalau kita baca sejarah itu, Islam diterapkan 12 abad yang lalu, gaji guru itu sekitar 100 dinar ya, kalau dirupiahkan sekitar 30 juta. Itu 12 abad yang lalu. Itu kalau kita belum hitung inflasi, ya mungkin bisa jauh lebih besar gitu. Itu ketika Islam diterapkan. Saya saat ini masih emas. Kalau untuk investasi yang lainnya, saya masih tahap belajar. Jadi investasi terbaik itu investasi yang memang kita pahami bentuknya dan uangnya itu memang ada. Jadi tidak memaksakan nanti, jadi tidak menyulitkan kita ke depannya. Investasi sih biasanya berupa tanah dan emas paling itu. Untuk investasi properti Masih emas. Kalau investasi sih belum ya. Masih mencari-cari gitu investasi yang sesuai dengan saya, dan saya masih mempelajarinya gitu di banyak platform gitu seperti di YouTube ataupun Instagram gitu ya. Saya coba membaca-baca tentang saham, reksadana seperti itu. Cuman belum berani untuk terjun ke sana. Kalau sekarang mungkin saya hanya nabung di bank swasta seperti itu. Minimal sih kalau kita lihat dari tanggungan satu istri dan 2 anak dengan semacam operasional ya sekitar, ini kalau di total ya sekitar di atas 8 juta seperti itu. untuk bisa menikmati hidup di Jakarta itu minimal menurut saya itu di angka 10 ke bawah, minimalnya 7. Untuk menikmati ya, mungkin 15 sampai 20 juta. Mungkin dia untuk menikmati. Sebenarnya itu relatif ya, balik lagi ke tanggungan gitu ya. Kalau misalkan memang tanggungannya banyak, seperti ada istri, kemudian anak, kemudian juga ada cicilan-cicilan, ya mungkin kalau mau aman memang sekitar 10 juta mungkin gitu ya kalau menurut saya. Tapi kalau memang lajang ya bisa setengahnya dari itu. Menikmati hidup di Jakarta, kalau untuk saya pribadi berarti ya, karena nanti setiap orang pasti beda-beda. Dari 5 sampai 15 mungkin sudah cukup. 5 sampai 10 boleh deh, 5 sampai 10 masih oke. Karena kan saya penghasilannya ditambah sama suami ya, sama pasangan ya. Jadi yang pasti untuk biaya-biaya yang harus dikeluarkan wajib seperti cicilan, terus bayar daycare itu utama. Nah sisanya yang terakhir baru untuk menikmati hidup di Jakarta. Budgeting ya, kalau dari pengalaman saya sih, saya biasanya akan memisahkan antara tabungan yang memang pure untuk menabung dengan tabungan untuk konsumsi.
seperti itu. Biasanya saya bedakan banknya, sehingga tabungan yang ada di bank tabungan yang untuk benar-benar nabung, tabungan pernikahan, tabungan rumah gitu, memang benar-benar tidak bisa kita ganggu gugat. Sementara tabungan yang untuk konsumsi sehari-hari itu bisa kita pakai gitu. Itu pengalaman saya sih seperti itu aja. Oke, kalau saya pribadi sih saya pakai persentase. Jadi dari ada 20% itu saya untuk jaga-jaga, saving dan jaga-jaga, 10 untuk saving, 10-nya lagi untuk jaga-jaga, kemudian 20%-nya lagi saya untuk tadi investasi tadi. Nah, 50%-nya itu saya untuk kebutuhan. Kebutuhan itu kan misalnya ada untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokok, dan misalnya ada kewajiban yang memang harus dibayar. Yang pertama kita tekankan dulu kalau tipsnya ya. Yang pertama itu kalau kita punya hutang piutang diprioritaskan, karena itu akan tidak nyenyak lah kita kehidupannya. Nah, yang kedua, bagaimana kita kebutuhan sehari-hari kayak sembako gitu kan, itu diprioritaskan. Kalau yang mereka mempunyai semacam sewa rumah, itu juga lebih dahulu, karena jangan sampai kita mempunyai feedback kepada lingkungan sekitar itu kurang baik. Selebihnya baru kita sisihkan buat mungkin kalau ada buat tabungan bisa gitu. Mungkin itu sih tipsnya. Tips and trik dari saya sebagai guru, yang pertama adalah buat catatan pengeluaran. Dimana kalau misalnya kita buat catatan pengeluaran, kita bisa tahu nih pengeluaran per bulan kita berapa, bisa dicocokkan dengan pemasukan kita nanti. Jadi tidak over budget. Mulailah untuk memanage keuangan sejak dini gitu ya, karena memang keuangan itu kan salah satu hal yang paling mendasar. Karena saya guru sosial gitu ya, banyak data yang mengatakan bahwa tingkat perceraian itu lebih didominasi oleh faktor ekonomi. Entah itu karena istrinya kurang puas dengan pendapatan suaminya gitu ya, atau ada ketimpangan pendapatan di antara keduanya gitu, sehingga memang investasi, tabungan itu harus benar-benar diperhatikan sejak dini. Ya, kita harus mau terus belajar gitu kan. Karena kan produk-produk ekonomi itu terus berkembang gitu kan, mulai dari adanya kripto dan lain-lain, itu kan uang digital gitu ya. Ekonomi terus berkembang sehingga kita harus selalu mau belajar gitu, belajar tentang bagaimana mengelola uang gitu. Terus juga kita juga harus mau berkembang sesuai dengan perubahan zaman gitu. Dulu ojek konvensional, sekarang ojek online gitu. Itu kan juga sebuah perubahan. Sehingga kita harus menyesuaikan ya antara diri kita, gaya hidup kita dengan ekonomi kekinian seperti itu. Sebenarnya kehidupan ini sudah diatur ya, bagaimana kita menjemputnya dan meraihnya. Selagi niat kita baik, maka kedepannya pun akan baik insya Allah. Yang pasti kalau punya impian, kejar sampai dapat gitu. Nggak usah peduli orang ngomong apa, tapi kalau kamu percaya impian kamu itu pasti berhasil, pasti suatu saat akan berhasil. Untuk pesan buat anak-anak, khususnya anak-anak dari SMA Islam Harapan Ibu, di mana mereka harus lebih sadar tentang pentingnya motivasi belajar, apalagi belajar tentang keuangan. Karena nanti akan bisa menentukan dalam kehidupan dan juga karir mereka. Itu aja sih pesannya. Oke, untuk anak-anakku tersayang SMA Islam Harapan Ibu dan dimanapun, untuk terus berani mengejar mimpi kalian, jangan pernah takut untuk bermimpi. Usaha kalian harus maksimal semampunya kalian, karena itu yang terbaik buat kalian. Untuk para orang tua, semoga selalu support anak-anaknya di jalannya yang memang mereka inginkan.